Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Ramadhani Fransanata, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan NIM 012011133052. Sesuai dengan judul, pada video kali ini saya akan membahas mengenai aksiologi sebagai dasar program vaksinasi COVID-19. Nah, pada video kali ini, apa saja yang akan saya bahas? Pertama, apa itu filsafat? Kedua, apa itu ilmu? Ketiga, apa itu filsafat ilmu? Keempat, apa itu vaksinasi? Kelima, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan keenam, hubungan mata air di tanah kering dengan vaksinasi COVID-19. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2021, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan menurut Adif tahun 2011, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengenai segala sesuatu dengan memandang sebab-sebab terdalam tercapai dengan budi murni. Adapun dari pendapat para ahli mengenai definisi filsafat, yang pertama, Plato berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Aristoteles juga berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Selain itu, R. Berling juga berpendapat bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio, mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa filsafat adalah sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui dalam bidang metafisika, apa yang seharusnya dilakukan dalam bidang etika, sampai di manakah harapan kita dalam bidang agama, apa hakikat manusia dalam bidang antropologi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu apa itu ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2021, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan menurut Wikipedia tahun 2021, ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Secara garis besar, ilmu memiliki 3 bidang keilmuan, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu terapan. Pada ilmu alam, dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, yaitu fisika, biologi, kimia, dan ilmu bumi. Pada ilmu sosial juga dibagi menjadi cabang-cabang ilmu, seperti antropologi, ekonomi, psikologi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Ilmu terapan juga dibagi menjadi 2 cabang ilmu, yaitu yang pertama, ilmu komputer dan informatika, yang kedua, teknik dan rekayasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu filsafat ilmu. Menurut Adib tahun 2011, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Filsafat ilmu itu sendiri memiliki 4 pilar, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Epistemologi adalah bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskannya. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai suatu nilai kehidupan. Dan logika ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu vaksinasi.
Menurut Wikipedia tahun 2021, vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama kali dilakukan di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang menerima vaksin COVID-19. Pada hari yang sama, juga ada sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat yang melakukan vaksinasi. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2021 dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2021 dengan sasaran petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sasaran lainnya yaitu kelompok usia lanjut lebih dari 60 tahun. Tahap 3 dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap keempat dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Vaksinasi sendiri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Yang keempat, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan mata air di tanah kering dengan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan tujuan dari program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah, vaksinasi memberikan manfaat bagi manusia di era pandemi saat ini. Demikian pula dengan mata air, yang merupakan sumber keberadaan air di suatu tempat memiliki banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya, yaitu misalnya sebagai sumber air minum, untuk irigasi, perikanan, dan sebagai objek wisata. Apalagi jika mata air tersebut berada di tanah yang kering, maka akan memberi dampak yang sangat signifikan. Tanah kering di sini dimaksud menggambarkan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Kesimpulannya adalah, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat ilmu yang membahas mengenai suatu nilai atau manfaat. Penerapan konsep aksiologi ini terdapat pada program vaksinasi COVID-19 yang memiliki banyak manfaat, di antaranya mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Penerapan konsep aksiologi ini diibaratkan seperti mata air yang memberikan banyak manfaat di tanah yang kering. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.